Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Rahman, NIM saya P03219028. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam video saya ini saya akan mempraktekkan bagaimana uji normalitas. Sebelum saya mempraktekannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas ialah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran tersebut normal atau tidak? Tujuan uji normalitas untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas terdapat juga dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut disebut normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut ialah tidak normal. Di sini saya mempunyai dua data sebaran angket yang sudah saya jumlah. Pertama, data motivasi saya kasih lambang X, dan yang kedua data moral saya kasih lambang Y. Di dalam video ini saya akan melakukan uji normalitas untuk menentukan persamaan regresi pengaruh motivasi terhadap moral. Data yang seperti ini. Lalu langkah pertama yang harus kita persiapkan ialah data yang ingin diuji di dalam file Excel atau yang lainnya untuk mempermudah tahap selanjutnya. Ini data yang sudah kita siapkan. Setelah itu, buka program SPSS. Lalu klik variable view di bagian pojok kiri bawah. Selanjutnya, pada bagian name di kolom yang pertama, kita tulis saja motivasi. Lalu yang kolom kedua kita tulis moral. Pada bagian desimal, ubah semua angka menjadi 0. Dan untuk bagian tabel label, pada tabel yang pertama kita tulis saja motivasi belajar. Dan yang kedua kita tulis saja moral belajar. Kemudian abaikan yang lainnya, tetap default. Lalu setelah itu kita klik data view. Kita klik data view dan masukkan data motivasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi. Yang pertama kita masukkan hasil data motivasi terlebih dahulu, kita copy, kita paste di SPSS pada tabel yang motivasi. Yang kedua sama seperti tadi, kita copy data moral ke SPSS pada tabel yang moral. Setelah itu kita klik analyze, kemudian klik regression,
lalu pilih linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel motivasi belajar, ke independen, lalu yang moral belajar kita masuk ke dependen. Kemudian klik save, maka akan muncul lagi kotak dialog dengan nama linear regression save. Pada bagian residul ini kita centang pada bagian unstandardized. Abaikan kolom dan pilihan yang lainnya. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Abaikan saja output yang muncul dari program SPSS. Perhatikan pada tampilan data view, abaikan data ini, dan perhatikan pada tambal data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama regression. Sini akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas, kita pilih kembali atau kita klik kembali analyze, lalu pilih non parametric test. Non parametric test, klik legacy dialog, kemudian pilih submenu 1 sampel. Ini akan muncul kotak dialog lagi dengan nama one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residuals ke kotak test variable list pada test distribution. Ini kita pindahkan ke test variable list. Pada test distribution, aktifkan atau centang pilihan normal. Seperti ini. Langkah terakhir yakni klik OK untuk mengakhiri semua perintah. Selanjutnya, lihat tampilan tabel output yang muncul di SPSS seperti ini. Lihat tampilan tabel output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Maka tinggal kita interpretasikan supaya maknanya lebih jelas kembali. Kita copy seperti ini. Berdasarkan tabel output SPSS saya, diketahui bahwa nilai seek to Tailed saya lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan tadi yang saya jelaskan, dalam uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Bahwa data di sini saya ini normal. Jika nilainya lebih kecil, maka data distribusi tidak normal. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.